Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi ini benar-benar kita bisa mendapatkan, yaitu ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir masih masalah salat berjamaah. Pada pagi ini pun masih tentang masalah salat berjamaah, yaitu tentang tanggungan makmum kepada imam apa saja. Ya, di antara yang kita maunya itu keumumannya itu tentang masalah biasanya kalau salah bacaan, tapi untuk masalah membaca tetap sama, si imam pun harus membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl Sadis, pasal yang ke-6. Wa qala Ibnu Sirri rahimallahu taala wa nafa'ana bi karamati wa nabi sallallahu bima amlahul imam anil makmumin, yaitu tanggungannya si imam kepada makmum. Wa tafaqu ala annahu la yahmilul iman anil makmum syai'an min faraidis shalah ma'al qiraah. Sepakat para alim ulama bahwa masalahnya si imam itu tidak menanggung kepada si makmum sedikit pun tentang keperluan-perluan sholat, kecuali itu yang berkaitan dengan qiraah atau bacaan doa-doa ya. Bainahum, jadi kalau doa seperti sujud terus ruku itu mah tetap si makmum harus baca ya, karena ada si imam tapi tidak membaca doa-doa yang lain. Namun nanti ada bacaan-bacaan yang menjadi perdebatan para alim ulama. Fainahum, sesungguhnya itu para alim ulama ikhtalafu berbeda pendapat bidzalika tentang masalah itu qiraah ala salasati aqwalin dalam 3 qaul. Ahaduha, salah satu dari 3 itu anal makmum yaqra'u mal imam. Sesungguhnya si imam itu membaca serta imam bima dalam bacaan qiraah, diantaranya yaitu umul Quran atau surah Al-Fatihah ya. Asaro dengan pelan, fihi dalam itu qiraah, wala yaqra'u dan tidak boleh membaca mau beserta itu si imam bima dalam perkara jaharo yang keras bihi bersama itu si imam. Jadi intinya yang pertama yaitu si makmum ketika sholat syiriah kata mengatakan begitu, bahwasanya si imam itu harus membaca apa? Itu sama umul kitab yaitu surah Fatihah, walaupun dengan pelan. Ketika jahar, sebagian ulama ketika jahar itu boleh cuma mendengarkan, dia tidak membaca. Wala yaqra'u ketika sholat jahar yaitu zuhur, maghrib, subuh, isya. Jahar syiriah yaitu asar sama duhur. Wasani, dan kedua anau sesungguhnya itu si makmum la yaqra'u tidak usah membaca mahu beserta si imam aslam pada dasarnya. Jadi yang kedua tidak usah membaca, cukup dengan menyimak, terutama dalam sholat jahar itu cukup dengan menyimak pada dasarnya. Yang kedua, kalau yang kedua. Wasalisu, yang ketiga anau sesungguhnya itu si makmum yaqra'u membaca bima dalam surah asaro yang baik itu sholat syiriah umal kitab kepada yaitu umal kitab atau Fatihah, wa qoriha dan lianti surah Fatihah yaitu surah-surah yang lain, wa fima dan dalam bacaan atau qiraah jaharo yang keras umal kitab yaitu bacaan Fatihah faqat sama sekali. Jadi intinya yang ketiga, kalau yang ketiga mau sholat syiriah mau sholat jahar tetap si makmum itu harus ada bacaan Fatihah dan surat yang lain. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama itu faroko membedakan jahri baina ayasmil qiraat tentang bacaan yang kerasnya itu si imam
yaitu antara kedengarnya bacaan si imam aula yasmau atau tidak kedengarnya bacaan si imam. Paujaba maka wajib alai kepada si makmum itu apa iqratu yaitu membaca kalau idza la yasmau ketika tidak terdengarnya bacaan si imam, yaitu terutama dalam sholat sirriyah gitu ya. Tetap itu wajib hukumnya membaca bagi si makmum. Wa nahahu anha idza sami'a, dan menyegah sebagian ulama itu untuk yaitu membaca qiraat kalau seandainya terdengar, yaitu seperti bacaan apa? Salat jahar. Wabil ula qala amali. Kalau yang pertama itu pendapat dari Imam Malik. Mana pendapat Imam Malik? Ketika membaca si makmum ketika sholat sirriyah tidak usah membaca ketika sholat jahar, pendapat Imam Malik. Illa annau yustahsanu laul qira'ah fi ma asara fil imam. Namun tetap walaupun Imam Malik menganjurkan begitu, dalam yang lainnya beliau menganjurkan juga menyatakan tetap mau sholat sirriyah mau jahar harus membaca bagi si makmum, tetap harus membaca. Bahasanya menyatakan, tapi awalnya Imam Malik begitu itu. Jadi kalau sholat sirriyah wajib baca, tapi kalau sholat jahar tidak usah, cukup dengan menyimak. Kemudian wabisani qala Abu Hanifah, kalau kedua yaitu qaul dari Abu Hanifah, yang mana ya tadi tidak usah membaca. Kalau misalnya si makmum tidak membaca cuma menyimak saja tidak apa-apa, nanti ada dalilnya di bawah ya. Kemudian wabisani qala Syafi'i, kalau dari pendapat Imam Asy-Syafi'i wa tafarraqu baina ayasmi'a aw la yasma' wa qaul, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang ketiga tadi, mau sholat jahar mau sholat sirriyah tetap bagi si makmum harus membaca surat Fatihah dan surat yang lain. Sehingga dari ashab Syafi'i dan dalam kitab yang lain beliau menyatakan membacanya ketika apa? Si imam sudah beres Fatihah membaca surat yang lain, si makmum membaca Fatihah. Di situ mulainya Imam Syafi'i itu ya. Jadi yang pertama beliau itu menyimak sama menyimak si imam untuk bacaan Fatihahnya. Tafarraqatu baina ayasmi aw la yasma wa qaulun Ahmad bin Hambal. Ada juga yang membedakan tadi yang keempat antara apa terdengarnya bacaan si imam dan si imam itu kaul dari siapa? Ahmad bin Hambal. Jadi beliau membedakan kalau misalnya terdengar bacaannya gak usah, baik sholat sirriyah atau jahar, kira-kira terdengar suara bacaan si imam tidak usah membaca, dari kaul Ahmad bin Hambal ya, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kalau misalnya tidak terdengar baik sholat jahar atau misalnya tidak terdengar bacaannya, maka wajib kepada si makmum itu membaca, terutama itu surah Fatihah dan yang lainnya. Wasabu bi ikhtilafihim, terjadinya perbedaan pendapat itu yaitu ikhtilaful hadis fi hadzal bab, bedanya antara beberapa hadis di dalam ini bab, wa banau ba'du ala ba'din, tentang penguatan dari sebagian hadis dan sebagiannya. Wadalika nabi dalika arba'atu hadis, yaitu dalam tadi permasalahan itu ada 4 hadis. Aduha qul Aisyah wasallam, pertama yaitu sabda Rasulullah SAW, la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak sah sholat kecuali ada surah Fatihah. Jadi ini yang menganjurkan harus si makmum itu membaca Fatihah tadi, yang kaul-kaul yang diambil. Wa ma warada min hadis fi hadzal makna, mengambil dalam ini hadis tentang maksudnya makna mimma qad dzakarnahu fi babil wujubil qiraah. Ini sebetulnya sudah diceritakan kemarin terutama tentang wajibnya membaca ketika sholat, terutama surah Fatihah. Maka dari Imam Syafi'i itu umul kitab atau surah Fatihah itu termasuk rukun sholat. Si makmum si imam tetap wajib membaca Fatihah. Wasani maruya Malik, kedua hadis itu diriwayatkan dari Imam Malik an Abi Hurairah, sumbernya dari Imam Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu, sungguhnya Rasulullah sallallahu insarafa, selesai min salat jahar, dari salat jahar yaitu salat yang keras, di antaranya subuh sebagai kaum subuh, maghrib, isya, biha bil qiraah, dia membaca dalam bacaan. Faqala, kata baginda Rasul, hal qara'a ma'i minkum ahadan anifa, apakah dari salah seorang dari kalian itu tadi membaca bersamaku? Faqala rajulun, ada satu sahabat berkata, na'am,
Ana ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya membaca tadi ikut beliau. Kata satu sahabat, maka Rasulullah menjawab, ini aku lumali an munazi'ul Quran. Mengapa aku ditandingi yaitu surat untuk membaca Quran? Jadi intinya mah tidak boleh mendahului imam. Ini yang kedua dengan menyimak. Ada sebagian mengatakan hadis ini yaitu dengan menyimak saja, tidak usah ikut membaca gitu. Terutama untuk sholat jahar. Waqala rajulu pangtahan nasu anil qiraah bima pangtahan nasu anil qiraah biha jarobi Rasul sallam, yaitu kemudian selesai sebagian sahabat dari bacaan, yaitu terutama dalam sholat jahar bihi Rasulullah sallam. Wasalisu hadis Ubadah bin Samit, ketiga yaitu hadis dari Ubadah bin Samit. Faqala, beliau berkata, sholat bina Rasulullah sallam, sesungguhnya kami itu bersama Rasulullah SAW sholatul ghadawah, yaitu sholat subuh. Fasaqulat alaihi qiraah, kemudian Rasul tampak berat untuk membacakan bacaannya, terutama Fatihah. Palang sorofa, kemudian selesai Rasul dari sholatnya bersama sahabat. Qala, kata baginda Rasul, inilah arakum taqra'una wara'al imam, sesungguhnya saya mengetahui kepada kalian wahai sahabat membaca yaitu Al-Quran di sebelakang imam, itu di belakang saya. Qulna, kata itu sahabat, na'am ya Rasulullah, saya iya. Qala, kata baginda Rasul, fala taf'alu illa bi umil Quran, kalian tidak boleh membaca yang lain kecuali umil Quran, yaitu surah Fatihah saja. Ini yang tadi mereka juga cukup dengan yaitu surah Fatihah, surat lain pun tidak apa-apa. Jadi kalau tidak baca, seandainya kalau tidak keburu ya, terutama ketika membaca Fatihah, si imam baca surat yang lain, kita baca Fatihah, tidak keburu surat yang lain, tidak apa-apa. Ini ada hadisnya, yaitu dari Ubadah bin Samit. Yang penting Fatihahnya kita keburu. Kemudian mana? Wal hadis Surabi, hadis yang keempat, yaitu hadis Jabir anin Nabi sallallahu, hadis dari Jabir langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau bersabda Rasul, mangkana lahu, siapa bukti lahu kepada itu si makmum, imamun ada imam, fakiratu, maka bacaan itu si imam lahu untuk si makmum. Kiroatun, yaitu bacaannya. Jadi intinya yang keempat itu tidak usah membaca sama sekali, baik sholat jahar atau sholat siriyah, cukup menyimak imam, cukup tanggungannya sama imam. Jadi tidak apa-apa untuk tidak membaca surah Fatihah pun atau surat yang lain. Wa fi hadaidan hadis khamis, ada juga sebagian menambahkan tentang hadis yang kelima, tentang kesehatannya, terutama dari Ahmad bin Hambal, yang diambil dari Imam Ahmad bin Hambal, bahwa maruwiya anu qasallam, diriwayatkan masuk kepada baginda Rasulullah sallam, idza qara'al imam fa'ansitu, ketika kalian baca bacaan imam fa'ansitu, maka cukup menyimaknya. Fakhtalapan nas biwajhi jami' hadal hadis, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran dari itu hadis yang tadi. Wabinan nas min lasna min nahi anil qira'a fi majarabil imam qira'atul imul Quran faqat. Sebagian ulama mengatakan pengecualian tentang menyimak itu cukup dengan sholat jahar saja. Tetap kalau sholat siriyah itu si makmum wajib membaca tentang hadis yang tadi, ala hadis si Ubadah bin Samit terutama. Wa minhum man istasamin ummi wassalam, ada juga yaitu yang mengecualian tentang keumuman hadis Rasulullah SAW itulah sholata illa bi fatihatul kitab, yaitu yang tadi tidak sah sholat kecuali dengan umil Quran atau surah Fatihah. Al-makmum faqat, yaitu terutama bagi si makmum saja, fi sholati jahri, dalam sholat jahar, limakanin nahyi warid anil qiraah, karena adanya penglarangan yang diambil terutama dalam masalah bacaan yang pihak ajahar, bangsa yang keras, al-imamu, yaitu imam, bacaan yang keras bagi si imam, fi hadis Abu Hurairah, hadis dari
jalur Imam Abu Hurairah yang tadi. Wa kada dzalika bidari qouli ta'ala, kemudian dikuatkan dengan dohirnya apa firman Allah Subhanahu wa taala terutama dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Tatkala dibacakan Quran, kalian cukup mendengar itu bacaan Quran dan menyimaknya supaya kalian mendapatkan rahmat. Qalu, sebagian sahabat berkata, wahada innama waroda fis sholat. Sungguhnya ini ayat itu diturunkan untuk apa? Mengenai masalah sholat. Sebagian sahabat, tapi sebagian tafsir mengatakan bahwa ini ayat itu tetap apa? Di luar sholat untuk menyimak dan mendengarkan ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man istasaqira wal wajibatu alal musolli ma'muman faqat sirran kana sirat au jahran. Maka ada yang mengecualikan tentang ayat tadi itu, yaitu tentang bacaan yang wajib, tetap wajib kepada si musolli, yaitu orang melaksanakan sholat baik si makmum, terutama si makmum baik sholat siriyah atau sholat jahar. Wa ja'alal wujubal warid bil qira'ah fi haqqil iman orang paling dipakot. Ada juga yang mewajibkan bacaan tersebut itu terutama bagi si imam dan apa sholat yang sendirian. Jadi sholat sendirian itu tetap wajib gitu ya. Kalau misalnya berjamaah mau itu tidak usah, cukup dengan menyimak, yaitu masirun ila hadis Jabir, yaitu mengambil dari hadis yang Jabir tadi, yaitu cukup menyimak tadi. Wa madu Abu Hanifah, dan jalur dari Abu Hanifah itu pasrah inu hadis Jabir tentang masalah hadis Jabir itu mukhususon, yaitu dikhususkan di qauli Rasulullah berdasarkan yaitu sabda Rasulullah waqra ma tayassaru ma'aka faqad, bacalah kepada kalian apa yang kira-kira kalian hafal ya, yang enteng itu, yang gampang itu, yang kira-kira kalian hafal. Dibaca-baca surat yang lain jangan yang kalian tidak hafal, yang enteng. Li'anna la yaruju fi qiraati umil Quran bis shalat. Sesungguhnya tidak melihat bahwa tentang wajibnya umil Quran dan dina masalah salat. Disebut kalau umil Quran atau Fatihah itu tidak termasuk apa? Rukun salat sebagian kaul, maka bacalah kira-kira dalam Quran saja yang kira-kira apa, tidak ada Fatihah pun misalnya pakai guru sah, namun beda ini ya, beda jalurnya. Itu terutama yang mengkhususkan dari apa hadis Jabir gitu. Tapi tetap kalau dari jalur saya umul Quran dan kebanyakan para fuqaha pun itu surah Fatihah termasuk apa? Rukun salat gitu. Dan kebanyakan ulama fuqaha, makanya bahasanya terutama kemarin sudah dibahas dalam wajib bacaan salat itu diantaranya apa? Umul Quran, yaitu surah Fatihah. Maka barangkali ada pertanyaan. Tiduran. Karena lebih afdol mana kita baca ayat atau surat setelah baca Al-Quran? Ayat atau surat? Kalau misalnya maksudnya kalau ayat itu kan surat atau surat-surat pendek. Misalnya surat kita kata ayat itu misalnya ayat kursi. Itu ya di tengah-tengah surat gitu ya. Ya tetap kalau yang afdol itu yang tamat ya, satu suratnya yang tamat kalau bisa. Kalau misalnya seperti Al-Baqarah misalnya ya, satu rakaat pertama setengahnya, rakaat kedua habiskan, bisa. Ya seperti antara tengah-tengah ayat dan surah yang pendek, ya bagusnya yang pendek yang tamat. Ya seperti Al-Ikhlas ya, yang bagus itulah. Maka kata tadi dari hadis Jabir itu waqra ma tayassara ma'aka faqad, bacalah yang kira-kira kamu hafal. Daripada memaksakan membaca Baqarah tidak hafal, tidak tamat, lebih baik apa? Surat yang tamat dan hafal. Itu seperti Al-Ikhlas. Jadi lebih utama yaitu surat ya, kalau surat pendek yang kira-kira hafal. Misalnya mau ya terutama punya hafalan atau punya hanca gitu ya, seperti yang suka ada karena pengen menamatkan setiap sholat itu menyusun, misalnya dalam Baqarah baru 10 ayat gitu, tidak apa-apa ya, itu seperti itu. Kan kalau mau keutamaan bagi yang kira-kira hafal itu bagusnya itu yang tamat gitu, satu surat ya. Kalau misalnya mau mengaca nggak apa-apa, bagus
membaca ya kayak tadi misalnya Baqarah atau disebutkan ayat gitu ya, cuma 10 ayat dulu atau 20 ayat dulu tidak apa-apa gitu. Nah, saya pernah lihat mengenai imam itu menghancak ya, tapi di depannya ada Quran. satu pisang. Dia terus sampai bolak-balik baca. Melihat Quran. Iya, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat itu Di sah. HP, baca di HP. Nah, kalau itu masalah HP itu kan itu bukan mazhab ya. Yang itu bukan mazhab. Situasi Randa juga baca. Nah, takutnya teh ketika ini lagi sholat keluar aplikasi yang lain itu bisa membatalkan juga sebetulnya, membatalkan khusyuan. Banyak gerak. Kan nggak boleh banyak gerak kan? Geraknya Ya makanya lebih baik apa ya kayak tadi Pak Haji ada mazhab kalau tidak apa-apa, seperti Dauma, seperti Imam Malik itu di Mekah kan ada ya sholat itu sambil pegang Quran ke bawah, padahal dia lagi sholat bukan membaca Quran berdiri karena tangannya ke bawah satu kemudian dia pakai Quran. Ada yang malahan ya apa ini teman saya gitu mengambil jamaah kemudian disapa padahal dia lagi sholat pada pegang Quran tangan ke bawah. Kalau dari Imam Malik itu tangannya ke bawah, barokahnya lagi baca Quran berdiri padahal dia lagi sholat. Tidak apa-apa. Di Makkah kan aneh-aneh. Disapa sama dia barokahnya lagi baca Quran berdiri dan lagi sholat. Bedainnya tangannya gak begini. Itu jadi nggak apa-apa untuk lihat mazhab gitu. Ya, kalau untuk masalah HP kayaknya kurang pas. Takut nanti pertama ya bisa yuharikuha bergerak tangan. Kedua nanti aplikasinya agak jelok ke dalam. Untuk makmum ada yang lebih duluan, saya sering ya pernah juga. Jadi dia itu sholat sunnah gitu ya. Kita malah ikut aja. Apakah kita harus mengulang lagi? Kita mau makmum mau makmum. Jadi berjamaah kepada sholat sunnah. Maka kewajiban kita mengulangi lagi atau ketika sudah beres baru tahu dikasih tahu. Tadi kamu saya berjamaah ke saya karena saya lagi sholat sunat misalnya gitu ya. Dikasih tahu. Iya, tepat itu tidak usah kecuali kalau misalnya dari awal sholat dia memberikan isyarat terus kita tetap melaksanakan ya itu baru apa kita yang salah intinya batal gitu ya sudah dikasih isyarat. Kalau kita tidak paham terus menyelesaikan tidak ya ada itu salah tidak usah mengulangi sholat. Di antaranya ya ada itu sholat itu yang lebih menganjurkan apa yaitu untuk sholat berjamaah. Kalau untuk karena kita sudah berjamaah kemudian dikasih tahunya sudah selesai, ngapa kamu tadi berjamaah kepada saya misalnya sedangkan saya lagi sholat sunat, apakah harus mengulangi? Tidak usah, cukup gitu ya. Yang menjadi yadatus salat itu ketika kita sholat sendirian ada yang mau berjamaah maka bagusnya kita yaitu ikut kembali bagusnya. Sehingga kan di zaman sahabat ada sholat yang di rumah cuma datang ke masjid itu, karena datang ke masjid kata Rasul kamu sholat lagi ikut dengan yang lain berjamaah. Jadi itu karena kita kan sudah berjamaah jadi nggak usah ada sholat, tidak usah diulangi itu cukup. Kecuali kalau dari awalnya sudah dikasih tahu saya lagi sholat sudah dikasih isyarat kemudian ya itu ngegreg wae misalnya, tapi saya sudah ada isyarat sudah paham maka batal sholat harus diulangi ya. Jadi sudah dikasih tahu misalnya sholat sunnah tapi kita tetap pengen menyelesaikan karena misalnya tanggung 1 rakaat lagi ya maka itu wajib bapak mengulangi kalau sudah dikasih tahu. Kalau tidak paham tidak apa-apa, dikasih tahu aja sudah beres itu sah, tidak usah diulang. Itu mungkin yang lain Kalau makmum itu misalnya salam imam udah salam duluan, makmum itu kapan salamnya? ucap salamnya Makmumnya itu apa di pas salam pertama imam langsung kita makmum salam atau
setelah semua dua-duanya salam. Bagusnya kalau dari jalur saya ya, ketika si imam sudah mulai ke kiri gitu ya, si imam sudah ke kiri baru kita mulai salam gitu bagusnya. Mau bareng juga tidak apa-apa, kan tidak boleh mendahului, begitu aja, tidak boleh mendahului. Misalnya barang mau pas ketika kanan barang tidak apa-apa, jangan sampai kita langsung ke kiri gitu. Kalau kita ya sebagian dari dosa ya termasuk batal sholatnya karena mendahului imam. Walaupun tidak lebih di ini, ada sebagian kaum mengatakan, ini terutama dari asal Syafi'i itu termasuk sifat buruk, tapi tidak membatalkan, namun sifat buruk itu mendahului imam ya. Itu tetap bagusnya, makanya supaya ikhtiar, kehati-hatian lebih baik ketika si imam sudah ke kiri baru kita mulai salam. Itu bagus untuk menjaga kesempurnaan. Enggak? Yang lain cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji kita benar-benar bisa mengamalkan sehari-hari, terutama ilmu yang kita kaji itu benar-benar menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Sampai.